Hai semua, mesin bor terowongan atau tunnel boring mesin adalah mesin yang digunakan untuk menggali terowongan untuk jalur kereta api atau jalan raya. Mesin bor terowongan ini banyak digunakan oleh perusahaan konstruksi sebagai alternatif pengganti dari metode blasting atau peledakan. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin bor terowongan lebih aman, kemudian meminimalisir gangguan pada tanah lingkungan di sekitarnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mesin bor terowongan terbesar Amerika dan Cina, serta bagaimanakah proses singkat pembuatan terowongan. Mesin bor terowongan raksasa Amerika. Di Amerika Serikat ada beberapa mesin bor terowongan terbesar, di antaranya adalah The Boring Company. Pada tahun 2017 yang lalu, Elon Musk yang merupakan seorang CEO Tesla dan SpaceX membuat perusahaan baru yang bernama The Boring Company. Ide pembuatan The Boring Company ini muncul karena Elon Musk ingin mengatasi kemacetan lalu lintas jalan raya dengan membangun terowongan di bawah tanah. Perusahaan pengeboran terowongan punya Elon Musk tersebut menggunakan mesin bor raksasa yang dia beri nama Godot. The Boring Company ini sudah melakukan pengeboran terowongan di bawah tanah Los Angeles dan nantinya akan disambung ke kota-kota lain di Amerika Serikat yang diberi nama jalur Hyperloop. Konsep dari The Boring Company ini adalah mobil yang lewat jalur terowongan tersebut tidak dapat dikemudikan oleh si pengendara karena memiliki pengendali otomatis atau autopilot. Mobil-mobil tersebut nantinya akan diangkut oleh sebuah papan seluncur raksasa yang mampu melaju hingga kecepatan 200 km per jam dengan penggerak listrik. Konsep tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan mobil dalam terowongan, serta untuk mencegah kemacetan dan mencegah polusi udara di dalam terowongan. Menurut Elon Musk, mesin bor raksasa The Boring Machine ini lebih murah dan lebih cepat dibandingkan dengan mesin bor sejenisnya. Mesin bor ini memiliki diameter 4,2 meter dan kecepatan pengeboran 1,6 meter per 3,5 jam. Dengan biaya per 1,6 km mencapai 58 miliar rupiah. Kemudian mesin bor terowongan selanjutnya adalah Big Bertha. Big Bertha ini merupakan mesin bor untuk membuat terowongan yang dibuat oleh Jepang yang diperuntukkan khusus untuk Washington State Department of Transportation atau WSDOT. Walaupun mesin bor raksasa ini buatan Jepang, namun proses perakitannya dilakukan di Seattle, dan prosesnya ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Untuk total panjang mesin bor Big Bertha ini mencapai 99,3 meter, dan beratnya 6.700 ton. Sedangkan berat mata bornya sendiri sekitar 2.000 ton, yang dilapisi oleh 260 gerigi yang terbuat dari baja. Diameter Big Bertha ini mencapai 18 meter. Dan karena ukurannya yang sangat besar tersebut, Big Bertha ini hanya memiliki kecepatan pengeboran sejauh 12 meter per hari. Meskipun ukuran dari Big Bertha ini terbilang sangat besar, namun mesin bor raksasa ini hanya dikendalikan oleh 25 orang saja, dan terkendali dari satu ruang kontrol yang berada di dalamnya. Sedangkan untuk menggerakkan mesin raksasa ini, dibutuhkan tenaga lebih dari 25.000 tenaga kuda untuk menjalankan Big Bertha ini. Mesin bor terowongan raksasa Cina. Selain Amerika, Cina juga memiliki mesin bor raksasa. Mesin bor terowongan ini memiliki diameter 12,79 meter dan merupakan mesin bor terbesar dari jenisnya yang dikembangkan dengan teknologi canggih. Dengan panjang total 135 meter dan beratnya 3.000 ton, mesin bor ini memiliki kecepatan maksimum bor 3,6 meter per jamnya. Mesin bor raksasa ini pernah digunakan untuk pembangunan terowongan Jinxiu, yang merupakan bagian dari proyek kereta api kecepatan tinggi Chengdu Zigong. Mesin terbesar selanjutnya milik Cina yaitu Tunnel Boring Machine CREC. Pada tahun 2017 yang lalu, The China Railway Group meresmikan mesin bor terowongan raksasa yang memiliki kemampuan canggih untuk pengeboran di kondisi basah. Mesin bor raksasa yang berbentuk tabung ini memiliki mata pisau besar di bagian depan yang dapat menembus batu yang sangat keras sekalipun. Mesin bor ini memiliki lebar 15,03 meter, beratnya ini 4.000 ton dan panjangnya 100 meter. Karena ukurannya tersebut, mesin bor ini menduduki peringkat 10 dalam kategori mesin bor terbesar di dunia. Proses pembuatan terowongan.
Berbicara mengenai tunnel boring mesin, dalam pembuatan terowongan terdapat berbagai macam metode yang disesuaikan dengan kondisi medan dan materialnya. Di antaranya yang pertama adalah metode cut and cover. Metode cut and cover ini adalah metode konvensional yang sering dipakai dalam membuat terowongan dan merupakan metode yang paling merusak selama prosesnya. Metode cut and cover ini adalah metode gali dan tutup, dengan cara menggali suatu parit besar, kemudian membangun struktur terowongan di dalam parit galian, dan ditimbun kembali dengan material timbunan. Selama proses pembuatan terowongan tersebut, jalan raya di atas terowongan ini akan ditutup untuk waktu yang lama, sehingga akan menimbulkan kemacetan kendaraan serta lahan-lahan di sepanjang rute terowongan ini harus dikosongkan, agar proses pembuatan terowongan juga bisa berjalan lebih lancar. Metode cut and cover ini pertama kali digunakan untuk membangun jalur kereta terowongan bawah tanah di kota metropolitan London 150 tahun yang lalu. Metode selanjutnya yaitu menggunakan tunnel boring mesin. Metode TBM ini sering digunakan di daerah perkotaan padat penduduk seperti pembuatan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia. Penggunaan TBM ini dapat meminimalisir gangguan pada lokasi di sekitar pengeboran, dan juga dinding yang dihasilkan dari pengeboran ini lebih rapi, sehingga dapat mengurangi biaya lapisan terowongan. Pada prosesnya mesin bor ini dikirim dan dirakit terlebih dulu di lokasi yang akan dilakukan pengeboran. Setelah ditempatkan di dalam tanah, mata bor akan menggali di lokasi yang ditetapkan dan dapat menembus segala jenis bebatuan. Kemudian hasil galian akan disalurkan di belakang kepala bor dan diangkut kembali ke pintu masuk terowongan melalui alat pembawa material yang disebut conveyor belt. Ketika TBM bergerak maju, beton pracetak akan dibawa membentuk lapisan terowongan di belakang mesin bor untuk mencegah runtuhnya tanah hasil galian. Setelah mesin bor selesai melakukan tugasnya, mesin tersebut akan diangkut kembali untuk dipergunakan di proyek selanjutnya. Setelah pengeboran selesai, proses selanjutnya adalah pembangunan bagian dalam terowongan secara manual. Agar para pekerja aman saat bekerja di dalam terowongan, sistem ventilasi sangatlah penting. Hal itu dikarenakan tingkat polutan karbon monoksida dan nitrogen oksida di dalam terowongan sangatlah tinggi. Sistem ventilasi pada terowongan akan secara terus-menerus membuang polutan tersebut agar tidak membahayakan kesehatan pekerja, serta akan mengalirkan udara dengan kuantitas dan kualitas yang baik.